Halo guys. Jadi aku Reva Putrinta. Aku Mentari. Aku Kintan Maharani. Jadi kita di sini mau bikin video podcast tentang public speaking. Nah, karya dari Diana Diselnau dari buku yang berjudul Illustrate Guide to Public Speaking. Jadi sebenarnya tema video kita ini no cut no edit dan santai aja ya, Mr. Herman. Jadi biar fun gitu iya, ya. biar fun. Gitu. Jadi kita sebenarnya mau sharing-sharing aja, tapi kita juga tetap sumbernya itu dari buku-buku yang tadi karyanya di ini. Gitu. Sebenarnya kita mau menceritakan tips dari pengalaman pribadi kita masing-masing sih, karena kita ada beberapa pengalaman mungkin jadi MC atau moderator atau sebagai public speaker lainnya gitu. Iya, mungkin cuman sekedar jadi ketua kelompok buat memimpin acara presentasi di kelas itu juga bisa. Bisa. Oke, sekarang mau tahu dulu dari Reva, punya pengalaman apa nih kalau MC moderator atau ya cuman mimpin presentasi di kelas gitu, ketua kelompok? Sebenarnya kalau moderator belum pernah karena juga mungkin terlalu terpaku gitu ya. Dan Gen Z things kayak attention span itu kan suka kebagi, soal gampang ke distract gitu kan. Jadi kayak udah kayak nggak bisa nih gitu. Jadi mungkin lebih sering jadi MC, tapi MC-nya lebih ke yang non formal gitu. Karena sebenarnya MC non formal itu lebih susah daripada MC formal. Menurut gue, karena kalau MC non formal itu kita harus kayak improve, kita harus kayak semua itu jalan gitu, otaknya jalan kayak kita harus melihat situasi. Iya, terus kalau mau nyampein jokes tuh juga harus masuk. Dan pokoknya kuncinya cuman percaya diri aja. Udah percaya diri aja, kayak itu tuh kunci dari segalanya deh. Kayak kalau kita mau jadi public speaker, kalau kita nggak percaya diri, ya orang yang denger juga kayak nggak tertarik atau kayak nggak yakin jadinya gitu. Terus kalau MC formal sih mungkin karena udah by text ya, jadi kayak tinggal ngikutin teks ya. Itu kayaknya semua orang bisa sih. Semua orang bisa, dan walaupun orang yang nggak pernah pun disuruh jadi MC formal, kayaknya itu akan bisa-bisa aja gitu. Setuju. Tapi intinya percaya diri, kayaknya nggak ribet-ribet deh. Menurut gue kayak kuncinya cuma percaya diri aja. Dan ya jangan memperlihatkan kalau kayak aduh ini cringe deh, aduh ini kayaknya mereka kayak nggak seneng ya, penting pede aja kayak ignore them aja. Tapi kalau misalkan jadi MC formal itu sebenarnya tinggal menyesuaikan suara, pernah nggak? Bener. Jadi kayak kayak gitu loh. Terus kayak tanda bacanya kita harus pas dan lain-lain, kayak cuman jarang aja kalau gue jadi MC formal gitu. Saya MC non formal yang kayak mungkin acara-acara angkatan tuh dulu, terus kayak ada acara kayak pensi itu pernah jadi MC yang non formalnya gitu. Kalau dari kalian gimana? Tapi menurut lu sebagai MC informal, ini nggak sih, penting nggak sih adanya body language di MC informal itu? Jujur itu iya, penting banget, itu harus penting banget. Dan maksudnya kayak kita jangan jadi patung aja gitu loh. Kayak masa kita non formal, kita asik, tapi kita kayak gini kan kayak formal jatuhnya. Ya mungkin balik lagi sih, kayaknya kalau udah percaya diri kayak semua tuh akan keikut aja deh. Iya, jalan dengan sendirinya. Jadi menguasai gitu ya. Jadi kayak nggak gagu ngomongnya, nggak yang kayak terus juga kayak body language kayak otomatis aja keikut gitu. Cuman itu emang harus dilatih sering-sering ngomong aja sih. Itu kan jadi bersosialisasi sama berinteraksi sama banyak orang gitu, kayak nggak cuman sama satu orang yang tandeman MC-nya juga gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh kuat-kuatin aja sih, kayak walaupun kalian udah nggak betah nih, aduh gimana nih, ini kayaknya agak-agak freak deh atau apa, tapi kayak nggak apa-apa, lanjutin aja, kayak let it flow aja, kayak atau mungkin ada interaksi sama audiensnya yang kayak coba nanya apa gitu kan, sebenarnya tuh bisa mencairkan suasana gitu. Betul. Biar nggak tegang-tegang banget juga. Benar gitu. Tapi kalau misalkan ini kalau pernah nggak ngalamin kayak kamu ada di kelas, terus presentasi kelas, terus yang mimpin tuh kamu, terus habis itu audiensnya tuh pasif, kayak jadinya flat, kayak gak ada interaksi apa-apa gitu loh. Jujur mungkin, atau kayak harus ditanya tapi kayak suruhan dosen gitu, kayak ayo siapa yang nanya kalau presentasi ya mungkin kayak emang Gen Z itu sifatnya udah malas aja gitu. Benar. Jadi kayak ya udah aja sih pasti sebenarnya. pada pasif, dan karena mungkin kalau gue nangkepnya kayak mereka nggak mau nanya karena mereka mungkin udah ngerti aja sama ini. Cuma kalau buat presentasi kadang masih terpaku sama ini sih, sama slide-nya karena juga walaupun kita menguasai tapi tetap kan kayak presentasi kan nggak bisa kita kayak ngomong yang kayak gini gitu, walaupun tetap ada harus kayak bisa bahasa-bahasa yang
nyantainya biar enak diterimanya gitu. Tapi kalau kalian gimana? Kalau Kalau dari gue lu sih, gimana? biar tidak terpaku dengan slide, ya harus nguasain materi dulu sih. Jadi Benar, biar fokus benar. ke audiensnya gitu. Heeh. Itu harus gak sih kalau Iya. persiapan kita sebelum presentasi Iya, itu harus soalnya kan benar. biasanya presentasi itu ada bagiannya kan, kayak misalnya Benar. slide 1 sampai 3 orang Iya, ini, slide benar. 4 sampai ini orang ini gitu. Tapi overall kita juga harus tahu semua materinya Iya. gitu loh, biar kayak Nggak terpaku dengan slide, Iya. malah terpaku dengan audiens. iya betul. Terus kayak udah ya bener-bener menguasai aja sih sama Mm-mm, materi-materi benar-benar. semuanya. Terus kayak nilai plus dari presentasi kalau menurut gue tuh kayak harus tahu kesimpulan dari semuanya. Dan Benar. itu yang susah jujur. Iya, itu utama sih. Iya, tapi Kayak- nggak tahu sebenarnya itu susah, menurut gue susah. Iya. Menurut kalian gimana? Itu ya karena kayak yang seharusnya misal lu hanya fokus ke satu materi aja nih, tapi lu harus tahu semuanya dan harus menyimpulkan semuanya. Dan Iya. menyimpulkan tuh bukan berarti kayak cuman apa namanya, merangkum dari itu tapi kayak kalau kalian juga harus tahu nggak sih kayak intinya apa dari Iya. ini apa, dan misalnya kalau ditanya ya kalian bisa jawab gitu. Dan Mm. menurut gue tapi itu memudahkan kita kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang bukan di bagian kita bisa jawab gitu. Iya, Kalau kita udah benar. ngerti kesimpulannya. Cuman kalau kalian pernah nggak kayak pas presentasi terus kayak audiensnya pasif, terus kalian gimana cara buat kayak duh gimana nih caranya supaya interaktif satu sama lain gitu? Pernah sih, jujur pernah ngerasa, maksudnya sering kayak mungkin di Iya, perkuliahan kalau presentasi kelompok tuh kayak sering gitu loh, nggak ngerasa audiens sih pada pasif. Cuman nggak tahu gimana ada aja jalannya, kayak misalkan dosen yang kayak ayo pada nanya, terus kayak misalkan ada nih satu orang baru yang nanya, terus kayak yang lain tuh baru pada kepancing gitu loh. Iya, benar. Jadi kayak ya udah. Terus kalau merasa sulit sih alhamdulillah nggak pernah, karena jujur ya, kalian takut gak sih kalau misalnya kayak ada pertanyaan yang aduh Iya. kok kayak susah gitu Iya, ya, kok benar-benar gue nanti sih. bisa jawab nggak ya Bisa gitu jawab gitu. Jujur itu pernah juga gue rasain, tapi pernah tuh, ini gue mau cerita juga ya. Iya, Jadi waktu itu boleh. gue pernah presentasi pas semester 2 itu tuh mata kuliahnya teori komunikasi. Itu gue sekelompok bertiga, tapi dari bertiga itu yang apa ya, yang bawel, yang apa sih, yang nonjol tuh gue Iya. gitu loh. Mm-mm. Terus kayak pas presentasi dan segala macem, itu gue merasa kenapa tiap semua ada pertanyaan. Pokoknya tuh pernah tuh ada pertanyaan dari anak-anak tuh 2 atau 3 orang, terus dari dosen 1. Pokoknya tuh harus memenuhi kriteria yang bertanya tuh berapa orang gitu loh. iya. Iya, iya. Nah terus gue jawab, tapi teman-teman gue 2 orang nih nggak ada yang ngebantuin. Jadi gue kayak ngerasa, gue tuh sampai minta maaf sama dosennya gitu loh, kayak maaf ya Pak kalau misalkan jawabannya kurang ini, kebanyakan diskusi di depan gini. Ya karena ngerasa kayak ih kok gue ini sendiri ya. Soalnya pada saat itu gue tuh kadang suka demam panggung, jujur. Iya. Jadi sekarang kita ngomong ke demam panggung Demam ya. panggung. Sering banget demam panggung, kayak demam panggungnya tuh dalam artian jadi gagu, ngerti nggak? Jadi Iya. kayak pas di kursi itu kita kayak oh iya gini, nanti gini. Iya, udah tahu apa yang mau Padahal di diomongin otaknya nih. ada, Iya, di depan ngeblank. Iya, Nah, iya, itu iya. yang gue rasain pas gue presentasi. Jadi gue ngerasa kayak nggak apa-apa deh, ini yang penting dosennya tahu kalau gue nih yang nonjol nih, Benar. pasti nilai gue harusnya lebih tinggi dari dua iya. orang anggota kelompok gue yang lain gitu loh. Itu sih, kalau pasif sih alhamdulillah semoga jangan sampai sih. Tapi kalau MC juga kayaknya dulu pernah gue jadi MC pas SMA gitu, tapi sama temen gue yang udah pro, ngerti nggak? Jadi gue nya lu kebanting. Tapi kan dibantu Iya, dengan tapi itu. malah justru Dibantu tapi gue kebanting. Ah. Jadi kayak sampai waktu gue moderator, gue MC plus moderator gue. Itu berat banget. Itu lagi bulan Ramadan, itu lagi puasa, gue nge-MC gue kayak aduh lemes banget, nggak kuat, pusing segala macem, aus seret gitu kan. Nah karena teman gue ini tuh pro banget, dia maksudnya kayak dia tuh bener MC yang sering dipakai lah. jam terbangnya udah banyak Jam lah. terbangnya banyak banget. Nah terus kebanting sama gue gara-gara sampai di notice sama artisnya, soalnya gue jadi moderator artis. Lu tau gak sih Sandra Dewi tahu, yang kerudungan keren banget. Dewi Sandra, Dewi Sandra. Iya, gue moderatorin dia di sekolah SMA gue kan. Terus dia nih, si temen gue yang MC ini jago banget. Sampai gue diginiin sama Dewi Sandra, diginiin kayak ini MC yang ini Kak diem aja. Gue langsung kayak jangan. mungkin ketambah demam panggung tadi sih. Iya, pasti. karena itu banyak banget tuh satu SMA. Iya, Apalagi jadi kayak artis nih, jadi artis. kayak wah Iya, dan itu pressure-nya. pertama kali, fun fact itu pertama kali langsung artis. Wow. Tapi itu keren sih. Maksudnya mulainya tuh udah yang kayak jauh gitu. Iya, alhamdulillah. Tapi maksudnya alhamdulillah juga sih karena temen gue ini dia pro ya. Jadi kayak gue dapet insight baru gitu loh, kayak Ah, iya, MC tuh betul, harus betul. gini, kayak udah tenang, maksudnya kayak Ah. buat mencarikan juga, coba kayak tarik nafas, terus apa namanya ajak aja bercanda, ngobrol
ngobrol gitu-gitu segala macam, tapi kayak ya tetep aja demam panggung gimana sih, Nah, dengan namanya juga itu, tapi pertama kan kali. Lu mengevaluasi diri sendiri dan Iya, jujur memperbaikinya iya. kan. Terus sampai sekarang dari itu nggak pernah jadi MC lagi. Kenapa? Padahal kan Iya, wah, itu jadi apa ada ini nggak ada rasa kayak trauma nggak mau lagi atau kayak kayak pengen deh Kayak pengen, jujur coba pengen, lagi karena itu kan, dengan yang versi lebih baik gitu. iya itu kan MC yang versi formal itu. Hmm. Sebenarnya pengen nyoba yang MC non formal Non-formal. karena kayak apalagi kalau audiensnya tuh seumuran kita gitu loh, seperantara. Sepantara. Sepantara. Salah, sorry. Terus apalagi kalau dari kalian ada cerita-cerita Kalau lu nih menegangkan atau seru? Kalau gue sih pernah jadi MC sama juga kayak Reva ya, non formal di acara SMA, kayak acara kalian ada nggak sih kayak pesta porak olahraga khusus Iya, olahraga. ini kayak enggak pon, sih aduh lupa namanya. Nah, kayak cup sekolah Iya. gitu kan. kalau gue tuh kesulitannya saat itu karena sistemnya karena acaranya porak, pekan olahraga ini, jadi audiensnya tuh nggak diem doang, jadi jalan-jalan audiensnya, jadi mau nggak mau MC juga harus berinteraksi, ikut jalan-jalan dong, kayak menyamparin audiensnya, dan itu agak sulit sih soalnya. Soalnya kayak jadi capek juga sih. Capeknya kayak double ya, Kayak bener. ini mikir ngomong apa gitu sambil kan. beraktivitas Iya, juga. benar, tapi ya itulah MC guys. Cuman kalau MC non formal itu ya gue nih struggle gue karena gue tuh suka banget ngomongnya cepet banget, jadi kayak Iya, ribet. iya sama. Itu struggle gue banget, jadi kayak mungkin kalau formal karena udah ada intonasi dan nada-nadanya, jadi kita itu kayak minim banget untuk kita typo salah atau kayak ada yang belibet gitu. Cuma kalau non formal kan misalnya kita kayak nggak pakai teks nih, terus juga kayak penting kita intinya ini kita ngajakin kayak gini. Iya benar. Jadi kadang kayak suka belibet sendiri gitu yang kayak kok kayak gini sih. Nah itu sebenarnya struggle gue sih, cuman kayak gue udah mulai belajar supaya kayak coba deh kalau misalnya ngomong tuh lebih pelan-pelan aja. lagi gitu, Jangan cepet-cepet jangan gitu ya. cepet-cepet gitu. Soalnya gue juga belajar dari ikut UKM radio, jadi kayak kan kita nggak bisa ya langsung ngomong kayak kita ngobrol sama teman gitu, tetap harus ada nadanya supaya enak didengar sama audiens luas gitu. Itu kayak oh iya kan nggak boleh deh ngomongnya cepet-cepet lagi gitu, walaupun kalau sama teman tetap aja, apalagi kalau excited itu kan kayak itu kayak otomatis aja gitu. Tapi Bener. gue juga pernah ngerasain kayak ngomong secepat itu tapi ada alasannya, ngerti nggak? Jadi kayak misalkan gue mau cerita nih, iya gini, itu alasannya biar gue nih nggak lupa, karena kayak alurnya nih udah begini nih, udah begini. Jadi kayak kalau misalkan ngomongnya belibet itu sebenarnya nggak enak didengar juga sih ya. Tapi bete gak? Kalau gue sebagai orang yang ngomong belibet, gue bete sendiri kayak Iya. ngomong apa sih? Sebenarnya kayak yang di otak nih apa sih yang mau dikejar? Iya, Kayak benar, kenapa sih benar. ngomongnya tuh pelan-pelan? Ya mungkin karena tadi kalau dari gue biar gue nggak lupa gitu loh, kayak gue udah tahu nih nih poin 1 2 3 4 5 tuh yang bakal gue omongin tuh ini jangan kebalik gitu loh, biar runtun ceritanya gitu kan, biar sistematis gitu. Kalau gue belibet karena excited sih, benar. Iya Jujur kan? itu Jadi iya karena juga. kalau excited jadi kita pengen cepet-cepet. Iya kayak ngasih tahu. ibaratnya kan lagi lari aja Iya. gitu, yang tadi jalan jadi lari. Benar-benar. Cuman kalau dari kalian ada ini nggak kayak tips-tips supaya nggak demam panggung nih, misalnya lo masih demam panggung nggak sampai detik ini? Jujur masih. Jadi gue sebenarnya masih bingung, tapi sebenarnya gini. caranya? Oh iya, gue juga mau cerita sedikit. Gimana cara ngatasinnya nih? Ah. Kayak gue kepo nih. Sebenarnya kalau misalkan demam panggung tuh gue cuman takut, gue tuh prefer untuk show misalnya dimanapun deh, mau di kelas, mau gue jadi MC atau apa, tanpa ada satu orang pun yang gue kenal. Gue nggak bisa banget ngomong di formal yang besar gitu, terus diliatin sama, bukan diliatin, maksudnya kayak audiensnya itu teman-teman yang gue kenal gitu, itu gue nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena gue jadi mikir kayak apa sih Kintan ngomong apa sih, kayak apa sih so bener aja, so ini jadi kayak ngerasa jangan kayak gitu, gue jadi malu gitu loh. Nggak usah jauh-jauh, even gue cuman mau nanya nih, kayak misalkan lagi presentasi mau nanya dong, itu gue deg-degannya setengah mampus. Soalnya takutnya gini, kayak pertanyaan gue ternyata kurang jelas, terus dia nanya, gue jadi kayak emang tadi gue ngomong apa gitu loh, kayak suka ngeblank gitu loh. Tapi tipsnya apa ya, mungkin sebenarnya harusnya percaya diri aja sih. Dan sebenarnya nih, sebenarnya kalau dari gue, pandangan gue, tipsnya tuh kayak ya udah kita ngomong aja, nggak usah mikirin apa kata orang lain gitu loh. Benar-benar. Sebenarnya, tapi itu belum terlalu bisa, works ya. di gue. Jadi kayak
ya udah deh pelan-pelan gitu loh seiring berjalannya waktu. Apalagi semester ini kan lagi gila banget kan Iya, presentasinya. Presentasi itu kayak hampir semua matkul presentasi. Iya, Yes. jadi mungkin menambah kepercayaan diri Kepercayaan kita diri, gitu bener. loh. Bagus juga sih, nggak apa-apa. Ini kenapa gue nanya? Karena kan kita lumayan pasti nggak mungkin nggak sih kita nggak pernah demam panggung. Iya. Cuman Iya. kan kayak kakak terpaksa nih misalkan presentasi nggak mungkin dong kalau kita demam panggung kita nggak lanjut presentasi. Iya, Jadi benar. kayak gue penasaran aja kalau dari kalian tuh ngatasin ini gimana nih kayak biar nggak demam panggung. Kan tadi kita udah. Kalau dari lu gimana? Kalau gua karena kita mahasiswa ini jadi menurut gua kesalahan tuh wajar. Iya. Jadi kayak even Masih nanya, sama-sama belajar iya gitu benar kan. kayak bisa Nah, cuma nanya doang. Ya nggak apa-apa kalau salah. Iya. Kayak karena kita mahasiswa dan kita juga belajar di sini. Iya, betul. Jadi itu sih yang selalu ada di otak gua kayak itu mindset gua kayak nggak apa-apa kok salah iya. dan jadinya pede kalau Pede. dengan itu. Tapi kalau di gue pernah gue ngerasain kayak gitu juga, cuman Mm-mm. jadi ngedown, ngerti nggak? Jadi kayak gue ngelakuin kesalahan itu gue langsung ngedown kayak wah gila nih gue salah besar, padahal kayak cuman salah kayak seuprit doang gitu loh Iya. misalkan salahnya, tapi kayak enggak nih gue salah besar sampai kayak Kepikiran. seharian semalaman Ah. tuh kepikiran gitu loh. Itu jelek banget sih. Tapi kalau- intinya sih percaya diri. Tapi Iya. kalau lu kan kita nggak bisa nih kalau misalnya audiensnya itu orang-orang yang dia kenal. Kalau lu gimana? Lu prefer orang yang nggak dikenal atau orang-orang yang lu kenal? Sama sih kayak kita sebenarnya nggak dikenal. Nggak Iya. dikenal. Soalnya Kalau- dengan jadi pede. Justru kalau gue kalau ada orang yang at least gue kenal satu, gue bener kayak nambah kayak ngebus percaya diri gue gitu kayak iya paham. kayak nggak mungkin dia nggak support gue gitu kayak I see. maksudnya kayak menurut gue itu tuh kayak salah satu apa dorongan aja yang kayak Iya. gue bisa nih gue harus tunjukin gitu. Cuman kalau orang-orang yang nggak kenal itu juga kayak dia tuh justru malah yang kayak apa sih orang ini, jadi kan kebalikan sama kalian, jadi kayak gue ngeliat kalian kayak oh gitu ya, kayak ada orang ngerasa kalau saya ada temennya di situ Jadi nggak ngerasa pede. jadi nggak pede, sedangkan gue kayak pede banget kok, apalagi kalau temen gue rame di situ gitu. Dan menurut gue tuh membantu juga kayak misalnya presentasi gitu, terus kayak kita nanya pasti mereka yang kayak akan bantu kita mau nggak mau, Iya. otomatis akan bantu juga kan, namanya teman pasti kan akan bantu. Jadi kayak ya mereka membantu gue sebagai orang yang presentasi atau gue sebagai MC gitu. Apalagi kalau misalnya MC normal kan kita kan sangat amat interaktif ya sama Iya. Ya audiens. tadi dia Dan kalau- bilang dua kali kali gitu gitu. kan itunya. jadi kalau misalnya audiens adalah teman-teman gue akan yang kayak seru aja ya, kita kayak ngobrol biasa aja cuman Iya. di tempat yang lebih luas Iya, lingkupnya benar-benar. gitu. Jadi sebenarnya inti dari pembahasan kita hari ini itu adalah kita harus percaya diri Percaya dan diri, nggak harus kok mikirin orang lain. Benar. Mungkin ngomongnya tuh gampang kali ya, cuman kayak untuk menerapkan di diri kita tuh kayak takut. Soalnya jujur kalau gue pribadi tuh takut banget dapet judge dari orang-orang. Itu wajar sih. Wajar ya. Pasti ada ketakutan itu, cuman ya sebenarnya orang juga nggak sepeduli itu dengan kesalahan lu sekecil itu atau Iya. sebesar itu, orang nggak peduli sebenarnya. Jadi kayak ya kuncinya percaya diri guys. Yes, Itu kita udah harus benar-benar. percaya diri. sebenarnya ya inti pembahasan kita hanya percaya diri adalah kunci sebagai public speaker. Yes, percaya Yes, diri betul, dan betul. gak usah mikirin apa kata orang lain deh, udah Betul, jalan betul. aja gitu loh. Namanya Coba kita juga dulu. lagi belajar gitu Benar, kan. itu dia. Kalaupun Kalaupun kita salah pasti kita akan dikasih tahu yang benar, bukan yang Dan malah mengevaluasi diri kita benar sendiri. gitu. Itu sih. Karena kalau menurut gue ya, kalau misalnya nih kita udah menguasai, misalnya kayak presentasi, kita udah menguasai semua materi, kita udah bisa, kalau misalnya ada yang jawab semua pertanyaan tuh bisa kita jawab gitu. Cuman kalau kita nggak pede juga kayak ya akan ngeblank aja Iya. gitu. Benar. Jadi kayak cuek aja, bisa kok pede. Bisa. Kita sama-sama paksa, belajar. semua jujur Iya, jujur harus percaya diri harus dipaksa. dipaksa. Karena kapan kalian akan majunya kalau misalkan nggak percaya diri terus gitu. Betul. Nah, jadi itu podcast kita hari ini ya tentang public speaking dan lebih tepatnya refleksi ke diri kita Iya, masing-masing benar. juga sih. Kita Kayak sharing-sharing. kita sharing-sharing pengalaman podcast ala-ala di mobil cenah. Nah, Dan jadi sekian itu video dari kita. semoga bermanfaat ya. Ya, semoga buat teman-teman dan buat kita Buat sendiri kita juga benar. jadi menambah insight baru dan kayak kita bisa kok kayak gini, kita bisa gitu ya. Benar. Oke deh. Bye guys.